mempersiapkan diri nih rekan-rekan dari Roland Mr. Ryozi. Oh ini Mr. Ryozi ya. Kelihatan dari teasernya, tulisannya Roland. Oh gitu, luar biasa. Ryozi ki kok Jepang. Oh ya? Ryozi, Naruto lah podo toh. Kok? Oh iya loh, yo. Mr. Ryozi. Ya. Ini Homa. Oke, Genki desu ka? Oh, annyeonghaseyo. Korea. Wah kaduan dolane ya. Baik, kita tentukan ya. Diri ya, Persiapkan ya. diri. Dan juga sekaligus diingatkan untuk rekan-rekan musisi single keyboard Indonesia, gathering ke-7 nanti diadakan tahun depan. Untuk informasi lebih lanjut, waktu dan tempat gitu nanti kita tunggu setelah Lebaran ya. Betul sekali. Kita tunggu nanti rekan-rekan panitia untuk Kira-kira bersidang. tempatnya di mana? Masih bocoran nanti ya. Oh masih ya. Takut berubah lagi, takut ada yang berubah nanti saya nggak enak nyampeinnya ya. Kira-kira saya diajak lagi nggak ya gantiin Tera? Lah terus nek andong kok sih apa cucuk karo bayarane ya. Ya mungkin besok untuk kopdar berikutnya saya sudah menjadi anggota. Oh bisa jadi boleh daftar ya. Sudah dari lunas. wilayah? Saya kebetulan dari wilayah Solo. Solo ya, dari wilayah Solo silakan nanti menghubungi yang dari Korwil Solo ya. Karena masing-masing dari rekan-rekan ini juga punya Korwil masing-masing. Sajak kayak tenanan ya. Suara popo ya. Aku yo gelem oh. Iya, dan ini ya. Ada sedikit produknya yang mana nih? Oh ganti. Tentunya pakai yang ini ya, karena ini ada demo. Betul sekali. Setiap tahun namanya teknologi itu selalu berkembang. Update sekali. Apalagi teknologi keyboard ya, pastinya selalu diupdate. Lho padha wae tak kira yo ganti. Iwas tak omongi beda. Jebule padha wae. Mau ganti gone dhewe, nek serine yo padha. Mau batune entek. Nganggo batu. Kok kira ki dolanan. Ya, saya masih ini bingung nih. Kira-kira teknik yang terbarunya seperti apa? Teknologi yang terbaru seperti apa? Kita mau bedah ya. Kita mau bedah nanti habis apakah ini. bisa menirukan suara manusia? Maksudnya suara manusia? Bisa, itu nanti tergantung ini. Jadi penyanyi sok ora nganggo kuwi tok. Oh iya, aja lah aku ora payu mengko Mas. Aku iya. Lah iya. Ojo, menggantikan suara manusia penting saya tak ambil foto teman-teman dulu nih. Oh iya. Kita abadikan momennya ya. Lah kok malah selfie? Ora yo madhep rono ki lho. Ki anu moto dipoto. Oh iya, bisa perkenalkan saya ini kebetulan yang hadir pada siang hari dari mana saja? Banyak banget, ada yang dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dari Banten, halo. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan yang jauh dari Kalimantan. Kalimantan? Ada. Luar biasa ya. Bukan cuma mantan yang selalu hadir dalam setiap kenangan ya, beda lagi. Tapi iki MC loro latah kabeh lah yo. Gayeng ya ta. Sorry. Ora ndorong kowe tok. Tujono ki ora muni sing elek ya ta. Biasane. Kawan bayi. Padha ya. Wah, luar biasa ini. Sambil mempersiapkan diri. Ya, ada tadi juga sudah ada demo-demo sebelumnya. Betul. Kita mau tunggu yang demo yang satu ini bersama. Di sini adalah demo penurunan harga bahan bakar. Tuh naik kuing kok naik istana wae. Yang kini kita have fun aja di sini ya. Jangan yang berat-berat ngomonginnya. Baik, tentu saja pada siang hari ini support buy-nya banyak sekali di sini ya. Ada produk dari Roland yang akan hadir, yang tadi sudah hadir dari? Tadi sudah ada demo klinik dari Yamaha sudah, dari Casio sudah, sekarang dari Roland. Yes. Para musisi masing-masing. Buat yang mau nyoba produk-produk terbaru seperti yang di sebelah kiri tadi dari boothnya Casio tadi, suaranya asik banget. Oh bukan lagi. Tung. Yang tadi Mr. Crab tadi ya, Tony Crab tadi keren banget ya. Siapa? Mr. Crab? Mr. Tony Crab. Ada tantangan spesial nanti beliau main lagu Jawa. Oh yes. Semakin penasaran. Yes, dan di sebelah kanan saya mirip gak? Tetap kalau yang namanya artis musisi itu ya, dia punya aura tersendiri. Oh betul ya, aura kasih itu punya aura tersendiri. Bukan lagi makanya ya, namanya penyanyi pasti jatuh hati sama keyboardis. Bocor, orang masih curhat. Malah senjata makan Tuhan. Oke, sepertinya Mister sudah siap? Sudah siap ya? Oke, please welcome. Ya tepuk tangan dong yang paling meriah ya, ini demo klinik from Roland. Bersama dengan Mr. Ryozi. Halo, selamat siang semua. Ya, di siang cerah ini
saya pertama kali di Kopdar ke-6 hadir di sini dan terima kasih teman-teman panitia sudah mengundang saya secara pribadi dan juga dari Roland datang ke tempat yang indah ini. Saya pengen punya rumah di sini sebenarnya untuk bikin musik-musik. Hari ini saya datang untuk memperkenalkan, mungkin sudah ada yang tahu juga tidak apa-apa, tapi ada produk terbaru dari Roland yaitu untuk organ tunggal, karena di sini temanya adalah kopdar untuk musisi organ tunggal, keyboardis musisi organ tunggal, dan ini ada EA7. Perkenalkan, nama saya Riozi, produk spesialis Roland Indonesia, yang sekarang ini saya di Jakarta lebih banyak masuk ke dalam R&D-nya, research development-nya untuk membuat keyboard ini menjadi kebutuhan di Indonesia. Mudah-mudahan kebutuhan ini bisa mewakili semua teman-teman pemain organ tunggal di Indonesia. Kalau seandainya masih ada yang kurang sana sini, harap dimaklumi karena saya sebenarnya basicnya adalah sinte dan berusaha untuk mewakilkan pemain-pemain organ tunggal Indonesia untuk bisa memakai alat ini full di atas panggung. Jadi kiranya kalau misalnya ada saya pengen ini mas, pengen ini, silakan kasih ke saya akan ngobrol sama Roland Jepangnya nanti untuk bisa mengakomodir permintaan-permintaan dari teman-teman. Dan kebetulan hari ini juga saya membawa dari Roland Jepangnya dan dari Malaysia ada Kimosan dan teman saya rocker tapi ada di Roland Malaysia. Oke, kalau gitu saya di sini tidak performance full karena saya tujuannya untuk memberikan arahan-arahan dari keyboard ini apa sih kelebihannya yang belum tahu. Keyboard ini terutama adalah yang pertama soundnya. Soundnya ini belum bisa ada yang sebaik ya, mungkin selera beda-beda tapi bisa dibuktikan kalau sound-sound yang ada di dalam sini bisa memberikan warna yang berbeda. Saya akan coba mendemokan sedikit, mungkin setengah atau seperempat untuk lagu pop dulu. Ini untuk sound piano. Ya, sekian. Tangan dulu dong, jangan dari depan mukanya kelihatannya mangap gitu. Mangap tanda nggak suka juga nggak apa-apa, yang suka alhamdulillah, bener nggak? Iya, siap. Mungkin di sini yang bermain dengan Roland juga cukup banyak, atau mungkin dari merek lain, nggak apa-apa di sini karena kita silaturahmi. Merek Casio bagus, merek Korg bagus, merek Yamaha apalagi, bener nggak? Iya. Tapi semua sama, punya kelebihan dan kekurangan. Saya akan menunjukkan
tentunya kelebihan-kelebihan dari keyboard EA7 ini. Pertama sound. Yang kedua, ada yang tanya tadi di pojok sana, kenapa layarnya 2? Yang sebelah kanan ini untuk sound, yang sebelah kiri untuk style. Jadi dipisah. Kalau di tempat lain, biasanya kita harus masuk halaman terus. Kemana-mana masuk halaman. Dan kebetulan 2 tahun yang lalu saya garap ini bersama Roland Jepang untuk membuat dari mulai tombolnya, isinya, samplingnya, sampai bentuknya. Dan akhirnya terjadilah 2 layar kiri dan kanan. Yang di kanan untuk sound khusus. Dan tombolnya 156 tombol. Jadi semua ada di depan muka. Supaya kita gampang. Kita mau edit bagian sini tinggal hold, ditahan, nanti layarnya langsung berubah. Kita bisa lakukan apapun. Nah, jadi nggak perlu harus masuk menu, buka halaman sekian, itu terlalu panjang ceritanya. Jadi ini ada shortcutnya, semua ada di depan tombol kita, tinggal kita gunakan. Lalu, yang tidak ada di tempat yang lain, yaitu adalah part level. Part level seperti ini misalnya. Kalau saya mau contohkan satu. Oke, ini ada sound. Kalau di tempat lain, kita mau nurunkan sound itu harus masuk halaman. Tekan lama tombol, kok ini enggak. Langsung ada part levelnya. Ini sangat menguntungkan bagi pemain, supaya kalau disawer mulai dari malam sampai pagi subuh, ya biasa gitu tuh, nunggu saweran. Gimana caranya? Ya kita bermain di part level. Plus di sini ada yang namanya loop live. Jadi kalau kita mau loop, tergantung sawerannya berapa banyak. Jadi loopnya juga berapa banyak. Kita bisa loop sampai subuh. Itu musik. Ya loop aja terus. Ya kan? Jadi kalau pagi udah mulai stop, loopnya kita matiin. Sawer terima. Kira-kira seperti itu. Jadi bassnya kita bisa naikin sendiri, turunin, naikin pelan-pelan. Ya, jadi sangat simple, kita bisa lakukan part level. Terus yang nggak ada lagi di tempat yang lain, saya bilangnya tempat yang lain aja ya, supaya bilangnya tempat lain di sebelah sana. Nah, upper. Di tempat lain uppernya ada 2, upper 1, upper 2. Nah, di keyboard ini saya kasih 1 lagi, jadi uppernya 3. Jadi kita bisa layer soundnya sampai 3 upper, jadi lebih tebal lagi. Pada dasarnya, dia punya preamp sangat tebal untuk Roland. Kita bisa buktikan di sound yang dikeluarkan oleh kiri kanan ini. Dan ditambah lagi uppernya 3, lower plus akompanimennya 6, drum dan bass. Jadi ada 8 channel plus upper 3 dan lower 1. Nah itu untuk part level. Lalu berikutnya, di sebelah kiri saya ini ada pad. Biasanya pad dikasih 4, 1, 2, 3, 4. Ya kita bisa isi WAV, bisa isi MIDI, part 2. Ya. Nah di sini ada 6 pad. Jadi kita bisa 6 pad sekaligus kita bisa isi di sini. Lalu padnya ini kita bisa fungsikan sebagai scale tune. Kalau ada nada-nada Arab, kita tinggal di sini ada pad ini menjadi do re mi fa solnya, do re mi fa sol la si, jis dis gis ais fis dan lain sebagainya ada di sini semua. Jadi kalau saya mau ambil sound, ya, saya tinggal faleskan do-nya, mi-nya, solnya, si. Jadi langsung di depan mata, nggak perlu lagi masuk halaman. Tinggal kita matikan, lalu do re mi fa sol. Sangat simpel untuk melakukan kegiatan-kegiatan lagu-lagu qasidahan misalnya di Jawa dan di Sumatera apalagi. Lagu-lagu Melayu apalagi. Nah ini untuk pad plus scale tune. Berikutnya di sebelah kiri ini ada namanya Assemble Suite, ada 7. 1, 2, 3, sampai 7. Ini fungsinya apa? Kita bisa menyimpan atau mengkontrol apapun yang ada di keyboard ini. Kita tekan hold, tahan, nanti di sebelah kanan ini akan ada muncul 1, 2, 3 sampai 7.
Misalnya yang pertama saya mau isi start stop. Saya tinggal pilih start stop. Yang kedua saya mau pilih misalnya reset start. Yang ketiga saya mau pilih fill in setengah bar misalnya. Ya, ini agak susah kalau fill in setengah bar. Nah, lalu biasa start stop di sini. Sekarang kita bisa pindahkan di sini. Ya, ini bisa kita isi apa lagi? Yang kedua reset start. Jadi kita bisa DJ dan lain sebagainya di kontrol ini. Apapun, mau kasih fill in, mau fill in setengah bar. Jadi setengah bar fill innya. Jadi ada 7, kita bisa set di dalam ini sesimpel hanya tekan tombol, tahan, lalu kita bisa atur di sebelah kanan ini. Lalu berikutnya pastinya kalau untuk menyimpan sound di sini sudah ada 10 bank, jadi ada ratusan kita bisa menyimpan sound di dalam bank ini. Jadi sangat mudah untuk menyimpan sound. Tadi banyak pertanyaan gimana supaya soundnya aja yang berubah, stylenya enggak, ini bisa semua. Kita bisa lock mana yang mau dirubah, mana yang enggak. Temponya mau sama tapi stylenya bisa berubah-ubah, semuanya bisa kita set di sini. Lalu berikutnya adalah world musicnya. Jadi sound untuk Indonesia saya udah isi di dalam ini ada 12 negara. Dari Turki, dari China dan lain-lain, lalu Indonesia. Ya ini sampling yang saya buat di studio saya bersama Andi Bayo waktu itu. Kita miking untuk bisa menghasilkan sound yang baik. Ya, dan kita miking sampai 3 mic, 5 mic, 8 mic. Dan vibranya tidak ada yang sama, jadi satu ini vibranya beda-beda. Itu untuk samplingnya. Lalu juga ada sound talempong. Jadi sound itu di record, nah ini susah record sampling talempong karena harus banyak mic. Ini berhari-hari dan saya list sampai 150 list talempong dan dikirimnya cuma 1 ke Roland Jepangnya. Jadi begitu banyaknya sampai hasilnya itu bisa maksimal. Lalu juga ada bansi. Koayan. Oke, dan gendang terutama perkusi-perkusi dari Indonesia. Dan kita bisa isi semuanya lewat UDK. Nah UDK itu yang saya isi baru kemarin seperti ini kira-kira. Ya misalnya koplo, saya isi. Ya ini sangat simple, saya langsung record ke dalam sini, jadi tidak perlu laptop, tidak perlu apa-apa, saya rekam langsung di sini, saya langsung jadikan UDK dan jadikan multi sample. Ini soundnya yang bisa dihasilkan oleh EA7 dan pastinya kualitas soundnya gak usah diomongin lagi, sudah tidak diragukan untuk produk EA7. Nah dari UDK ini kita bisa langsung jadikan composer atau style, lalu stylenya kita bisa bikin disesuaikan apa yang kita inginkan. Kita bisa save internal ke dalam keyboard ini ataupun lewat flash disk. Karena ini baru beberapa hari yang lalu saya inikan UDK-nya. Ini.
Ya, itu adalah sound yang baru beberapa hari yang lalu saya masukkan sampelnya ke dalam. Ya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Ah, ini semuanya masalah selera. Jadi tidak ada yang bilang itu terlalu bagus atau ini terlalu jelek. Semua teman-teman yang membuat file-file sampling semuanya keren-keren. Apalagi tadi udah demo sebelum-sebelum saya di ujung sana lihat, wah ini sangat luar biasa untuk produk dari semua merek ini. Tergantung semuanya adalah niat dari kita sendiri bagaimana cara membuatnya, benar nggak? Nah, jadi untuk teman-teman silahkan. Kalau ini memang memungkinkan untuk bisa mencari duit lebih banyak lagi, silakan. Dan pasti di dalam ini harus membuat file yang disebut namanya sampel-sampel. Nah, sekarang bagaimana cara membuat yang saya buat tadi? Contoh yang tadi, misalnya ya, sekarang saya mau contohin karena di sini ada gendangnya, saya pakai mikrofon aja. Tes 1. Nah, ini sudah masuk ke dalam keyboard ini. Tes 1. Halo, halo. Sekarang keyboard ini mic-nya bisa kita langsung karaoke, nyanyi. Ya, nyanyi, efeknya sudah ada semua di dalam. Tes 1. Halo. Ya, sekarang saya matikan efeknya. Sekarang saya sampling suara saya ke dalam. Saya tekan fitur sampling. Oke. Tes 1. Halo. Ya. Oke, saya udah rekam. Kita coba preview. Oke, itu hasilnya. Lalu saya langsung potong di dalam ini. Di sini ada endpointnya. Saya langsung potong sangat simple. Saya tinggal arahin supaya lebih pendek ke depan. Oke, lalu endpointnya juga saya. Oke, selesai. Berarti saya sudah punya satu sampel. Lalu saya write, saya bikin namanya, judulnya. Lalu saya execute, saya simpan di nomor pertama. Saya enter. Yes. Ya. Sekarang saya sudah punya satu file sampel dari vokal saya sendiri. Ini saya mencoba mencontohkan simpelnya. Lalu saya preview. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana caranya data ini bisa jadi multi sampel langsung di dalam keyboard ini. Sekarang saya klik sound tadi, lalu saya option. Di sini ada sample edit. Ya, di option create multi sample di nomor yang sama saya write dengan judul yang berbeda. Oke. Nah, sekarang masih datanya dua terbagi. Yang pertama data sampel aslinya, yang kedua data multi sampelnya. Nah, yang data multi sampel ini bisa kita langsung pakai di keyboard ini. Yang data aslinya, originalnya, kita bisa untuk edit berikutnya. Mau kita tambahkan, kita mau layer dan lain sebagainya. Jadi sangat simpel. Sekarang saya masukkan ke ya, di user drum kit ini ada ratusan. Kita bisa save. Lalu saya masukkan namanya. Nomor berapa tadi ya? Sebentar. Saya nyimpannya di oke. Sekarang ini dia. Oke. Sorry, ini sekarang saya simpan sample list. Tes 1. Oke. Ya. Tes.
Ya, saya belum save tadi, lupa. Nah, ini sekarang udah terima samplingannya. Saya simpan di nomor 1. Right? Yes. Tes. Sepertinya ada yang salah sebentar. Tes, 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 tes. Oke. Tes, tes. Ya. Halo, halo. Ha. 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 Ya, ini baru benar. Nah, ini dia. Oke, sample list. Tadi sorry, simpennya salah list. Ya, sekarang setelah itu, lalu saya akan tekan option, create multi sample. Saya masukin nomor 1, lalu saya enter. Saya bikin namanya. Ya, saya simpan di nomor 1 karena masih kosong. Enter, yes. Nah, ini data multi sampelnya. Ya. Nah, sekarang sudah ada. Lalu saya tekan. Ya, itu dia. Saya simpan. Execute nomor 2. Sekarang saya tinggal mainkan di dalam keyboard ini, di dalam tutus ini. Saya pindah ke multi sample. Ya. Right. Execute. Enter. Nah, suara saya langsung mainkan di dalam tuts Roland R7. Ha. Ya. Wis. Iya, oke. Ha. 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 Ya. Setelah itu ha. Nah, ini datanya sudah bisa di-trigger di dalam keyboard ini. Ya. Kita tinggal bisa mainkan. Ya. Lalu kita bisa simpan
apa yang kita sudah mainkan sebagai multi sample. Nah, ini sebenarnya sangat simpel, cuman tadi saya salah masukin datanya. Ya, itu yang disebut namanya multi sample. Kita bisa trigger langsung tanpa harus assign satu-satu dari C ke C, D dan sebagainya sampai ke atas ini. Jadi mulai satu multi sample, dia otomatis langsung bergerak secara teratur, menyusun sendiri ke tutsus ini mulai dari bawah sampai atas. Nah, ini untuk kelebihannya sampel di Roland EA7 dan bisa digunakan setelah kita simpan memori internal 128 yang ada di dalam, plus kita bisa simpan lewat USB file. Dan satu lagi sebelum penutup, saya mau kasih lihat yang serunya ini adalah ya, misalnya MP3 atau WAV, saya play. Lalu kita mau karaoke, vokalnya kita mau matikan. Panggil aku cewek manis, bukan materialistis. Ketika vokalnya dimatikan, sound drumnya tidak berubah. Sayang, aku padamu sayang. Ya, sound drumnya tidak berubah. Berikutnya, saya transpose. Vokalnya naik, suara drumnya tetap. Oke, sekarang temponya saya naikkan. Panggil aku cewek manis, bukan materialistis. Ya, temponya saya naikin, vokalnya tetap. Saya turunin. Vokalnya masih dijaga. Masa depanku sayang, aku padamu sayang. Ya, terima kasih. Nah, itu masih beberapa hal yang ada di A7 karena waktunya sedikit. Setelah ini bisa tanya langsung di pojok sana. Ada dealer kita untuk Queen Music. Katanya sih hari ini untuk 1 minggu harganya jadi 14 plus. Nah, plus-plusnya itu ada tambahan stand dan lain-lain sebagainya. Bisa tanya langsung di Queen Music selama seminggu. Untuk urusan tenis-tenisnya bisa langsung tanya. Nah, untuk urusan lebih dalamnya boleh tanya saya langsung. Tadi sedikit ada masalah untuk problem multi sample, kita bisa buktikan di sana nanti bagaimana caranya. Cuman tadi saya salah masukin listnya. Dan tentunya beratnya cuma 8 kilo. Rata-rata di keyboard organ tunggal di 11 kilo atau 10 kilo. Bisa cek. Kalau ini cuma 8 kilo. Oke, dan di sini tambah satu namanya output mode supaya bunyinya lebih galak lagi. Jadi ada tambahan bass, low bassnya, tinggal tekan output mode, soundnya beda-beda. Selama kamu masih belanjain aku yang mahal. Ya, output mode-nya dihidupkan, soundnya tapi tembak. Oke, mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan aja sebelum menutup. Ya boleh, silakan. Ada yang ingin ditanyakan ya? Ini mumpung saatnya untuk berbagi ilmu pastinya siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh yang sana mau nanya, yo mas mau ada yang mau nanya. Mau tanya apa lagi mas Gulali? Oh udah tadi udah. Oh wih, bukan lagi sombong, congkaknya minta ampun. Udah ada yang tahu semua. Dia bilang udah tahu semua, kita tes. Yo, kita tes. Kita tes, ini lu udah tahu semua kan, gue tes nih sekarang. Ayo, ayo sini.
sombong banget nih. Orangnya congkak bener ya nih. Kita udah tahu semua nih. Coba Mas tes Mas tes. Tes. Tuh. Orang dia punyanya yang sama ya. Jadi udah tahu semua. Bukan lagi. Menurut Mas, kira-kira keyboard ini kekurangannya apa Mas? Kalau tanya kurang itu gimana ya? Ada yang bilang di belakang kurang murah katanya. Kalau aku sebenarnya terus terang ya, kurangnya cuma kurang panjang aja. Jadi tutsnya ini kurang banyak kalau buat piano gitu loh. Ya. Cuma itu doang. Ya, katanya kurang panjang. Kurang panjang mungkin 76 key ya. Nah, itu 76 key. keren. Oke, nanti saya coba ngomong sama Roland Jepangnya, Kimo-san. He is 76 key suggest. BK9 nah, yang dulu kan BK kanan kan 76 juga. Ya. Nah, gitu. Ya, mungkin nanti ada serinya EA berapa gitu ya. Nanti kita cobain. 76 keys. Ya. Kaos meneh. Urepmu penuh endorse. Dan satu lagi, keyboard ini saya salut dengan teman-teman kayak Mas Tonsi, lalu mas-mas yang lainnya membuat sound-sound dan yang lainnya. Kita bergembira bahwa produk ini kan semua kan bukan produk Indonesia kan, tapi orang Indonesia yang sudah ikut andil. Ada Mas Wiwi, GV, ada Mas Tonsi, ada saya, ada Andi Ayunir, ada Andi Bayo. Banyak sekali yang ikut andil di dalamnya dan kita harus bersenang diri ya bahwa orang Indonesia ini juga sebenarnya mampu. Memang sih belum bisa nyiptain. Saya selama 3 tahun ini masuk ke dalamnya bagaimana algoritmanya, membuat style dan segala macam. Nah mungkin teman-teman di sini adalah memakai user ya. Kita sama-sama saling sharing. Tentunya saya juga pengen banyak masukan. Kira-kira apa yang mau dibutuhkan sama pemain-pemain. Tadi ada yang 76 key, ada yang pengen. Tadi ada yang campur sari teman di belakang. Mas bisa nggak kita bikin kayak gini? Oke, nanti saya catat. Saya akan coba konfirmasi ke. Siap ya Mas. Berarti siap dieksplor ya untuk. Pasti. Karena kebutuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur campur sari. Ya, gitu. Dan salah satunya di Roland ini saya sangat bersyukur secara pribadi. Bukan hanya disuruh membuat style dan disuruh membuat sound, sampel masuk ke dalam, tapi juga ikut bagian dari isinya, kontennya, tombolnya dan lain-lain sebagainya. Dan ini suatu pelajaran yang berharga untuk kita semua. Oke, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata saya atau tidak enak dilihat. Yang penting saya datang ke sini hanya untuk meramaikan. Kita sama-sama berteman dan ini komunitas, tidak ada boleh senggol sana senggol kiri. Produk semua bagus benar? Betul. Ya, pilihannya ada di teman-teman juga. Kalau suka EA7, suka yang lain silakan. Kalau mau langsung beli silakan di pojok ada Queen Musik. Yang ingin bertanya lebih lanjut silakan dengan saya. Terima Boleh, kasih, ya. selamat sore. Selamat sore Mas, mau tanya dulu, ada vlog atau? Saya Iya. kalau Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya ya, ada Riozi Board. Riozi Board. Oke, Ya, nanti itu bisa langsung sharing di bisa situ sharing. ya. Kalau mau tukaran nomor rekening silakan di belakang nanti. Bukan lagi ya. Jadi untuk musisi-musisi single keyboard silakan, ini kesempatan yang sangat baik untuk Anda untuk bisa menggali ilmu yang lebih dan lebih lagi ya. Karena ilmu tidak ada habisnya, teknologi juga semakin berkembang. Mas Riozi dengan senang hati akan membaginya untuk Anda pastinya. Ya, satu lagi sebelum saya turun sedikit promo juga untuk yang Sinte ada XPS series, XPS 10 sama 30. Betul. Itu biasa untuk filler. Kalau di Thailand, di Vietnam bawahnya Roland EA7, atasnya XPS. Nah, XPS ini juga kebetulan juga saya ikut andil di dalamnya untuk membuat sound-soundnya sampai sistemnya di lain. Jadi kalau mau tanya tentang Sinte silakan. Keyboard Sinte untuk misalnya yang kebutuhannya untuk orkes Untuk organ atau tunggal untuk band. boleh, untuk band Nah, silakan juga sama bisa. iya. Baik, luar biasa yang kebutuhannya untuk suara-suara yang dari Sinte. Ya, pastinya sekarang Roland lagi gila-gilaan dari sisi drum, sisi ampli, Wah, keren. sangat banyak sekali. Cuma karena kita Keren. tema di sini keyboard ya kita bicara keyboard. Betul. Oke, Terima kasih, sukses selalu ya. Silakan langsung bisa menghubungi Queen Musik untuk keyboard dari produk-produk dari Roland ya. Betul sekali. pastinya ya. EA7. Yang Sekali ini lagi boleh dong tepuk tangan untuk keren, Mr. Riozi. Kirain teh keyboardnya ditinggal buat grand prize gitu ya. Betul. Enggak ya. Itu tadi, oke. Itu orang Jepang. Oh, oke Mr. Sir, siapa tadi namanya lupa ya?
Mr. Kimo. Mr. Kimo. Mr. Kimo, arigato gozaimasu. Yes, one Ya. of our customer bonus EA7 in 78 76 keys. 76 keys. But I want more cheap price, you know, man. Low price. Low price because I want to buy in credit model. Yalah. For My down payment is limit, sidik toh. You know. ya, credit for lifetime ya. Maunya Oke, gitu thank ya. you Mr. Kimo. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ya. Ya benar ya, sedikit Betul. tentang Roland. Saya juga punya nih, tapi kan Di rumah. kebetulan saya belum main. Cuk. Saya main gitar itu juga pakai Roland. Oh gitu, bisa juga ya. Wah, bisa. Oh, pakai ini nih gitu.